Nanang Trihartanto, 21 tahun, merupakan seorang pria problematis yang berasal dari Kartosuro, Sukoharjo, Jawa Tengah. Pria beristri dengan 2 orang anak ini bekerja sehari-hari kadang menjadi pengamen dan atau menjadi manusia silver. Area pangkalannya seputar persimpangan jalan yang ada di wilayah Sukoharjo dan sekitarnya. Dalam sehari, ia bisa menghasilkan setidaknya Rp150.000 yang dimana uang itu akan ia pakai untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Nanang menikahi istrinya yang bernama sebut saja Melati sejak usianya baru 19 tahun. Sedangkan si istri Melati saat itu berusia 16 tahun. Mereka menjalani pernikahan dini yang tampaknya banyak disebut menjadi biang keladi munculnya permasalahan-permasalahan di depan. Hal ini terkait kematangan mental pasangan dan sikap dewasa dalam pengambilan keputusan. Dan hal itu betul sungguh terjadi dalam pernikahan yang mereka jalani. 1 tahun selepas janji suci itu terucap atau setelah hadirnya anak pertama dalam hidup mereka, kehidupan rumah tangga si bapak yang penuh dengan problematika hidup ini mulai secara perlahan namun pasti menunjukkan tanda-tanda masalah. Disebutkan dalam artikel yang saya kulik, Nanang sering banget melakukan KDRT kepada istrinya Melati. Hal ini dipicu oleh sebuah masalah yang sangat sepele. Bahkan masih dalam artikel tersebut, Nanang sampai-sampai dikatakan pernah melakukan kekerasan fisik kepada anaknya cuma karena telur asinnya dimakan sebagai lauk. Videonya pernah viral di tahun 2022 yang lalu. Hidup penuh dengan permasalahan pernah di tahun 2020 membawa Nanang merasakan betapa dinginnya dinding penjara. Saat itu ia didakwa 8 bulan penjara atas kehilafannya mencuri sepeda motor yang saat itu terparkir di sebuah toko. Ia ambil sepeda motornya, namun naas bagai Nanang, sepak terjangnya terhenti ketika pihak yang berwajib berhasil meringkusnya. Alih-alih memperbaiki hidup selepas ia keluar dari penjara, malah kelakuan Nanang semakin kesini makin kesana. Seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya, itu hanya sebagian dari kekejaman yang Nanang lakukan kepada keluarganya sendiri. Di tahun 2022, seperti yang pernah dilansir oleh salah satu berita online yang beritanya sempat beredar secara luas, Melati mengaku bahwa dirinya pernah dipaksa untuk menjajakan dirinya kepada pria-pria hidung belang. Nanang dengan keras memaksa istrinya untuk menjadi PSK. Ia menargetkan istrinya untuk mendapatkan uang setidaknya Rp1 juta per hari. Dengan tarif kencan yang dibanderol Rp200.000 per sesi, artinya Melati dipaksa untuk melayani setidaknya 5 pria hidung belang dalam sehari. Dalam menjajakan dirinya, Melati diadmini oleh Nanang sendiri. Ia sendiri yang berperan sebagai super admin di aplikasi hijau yang sungguh tenar di kalangan pencari kenikmatan sesaat itu. Terpaksalah Melati menjalani profesi barunya itu. Ia betul-betul gak suka menjalani aktivitas tersebut. Namun dikarenakan Nanang yang tak akan segan menyiksa Melati jika tak mau melakukan perintahnya, maka dijalanilah perintah suaminya tersebut. Kaki dan tangan Nanang tak hanya melayang ke tubuh Melati jika ia menolak perintahnya untuk bekerja sebagai PSK. Bahkan ketika uang setorannya kurang dari Rp1 juta, Nanang juga nggak akan segan untuk melakukan KDRT kepada Melati. Dan sedihnya, dari aktivitas yang Melati jalani pada saat itu, sampai-sampai Melati hamil yang entah siapa ayah dari bayi yang ia kandung pada saat itu. Apa Nanang peduli? Tentu tidak sama sekali. Dan dikarenakan beban hidup yang dibayang-bayangi tekanan dan KDRT, akhirnya membuat Melati jengah. Dan sekitar di tanggal 9 Januari 2023, ia putuskan untuk minggat ke Pulau Kalimantan. Di sana ia tinggal bersama dengan saudaranya dan 2 orang anaknya. Untuk sementara, tenanglah batinnya. Meninggalkan Nanang seorang diri di rumah dan atau tinggal terpisah jauh dari dirinya, ternyata tidak sama sekali membuat Melati terbebas dari masalah. Di tengah-tengah pelariannya di Pulau Kalimantan, masih dalam akuan Melati yang ia beberkan di kantor polisi, Nanang yang kesepian tinggal di rumahnya, kemudian meminta mertuanya sendiri atau tepatnya ibu dari Melati untuk tinggal bersama dengan dirinya dalam satu rumah. Permintaan itu tidak sama sekali dicurigai oleh sang ibu. Namun berjalannya waktu justru Nanang bertindak di luar batas. Alih-alih menjaga nama baiknya di depan mertuanya, malah Nanang dikatakan sempat menyekap mertuanya selama 3 hari. Dan dalam keadaan tangan yang terikat, Nanang melakukan tindakan yang tak senonoh kepada mertuanya itu. Si ibu yang singkatnya berhasil terlepas dari sekapan Nanang segera mengadukan tindakan itu kepada Melati yang saat itu ada di Kalimantan.
Geramlah ia mendengar aduan itu. Namun Melati tak bisa berbuat apa-apa. Saat itu ia sangat menghargai pelariannya demi keselamatan dirinya dan anak-anaknya. Hingga di tanggal 25 Januari tahun 2023 atau sekitar 2 minggu pelariannya, melihat sendiri pemberitaan yang muncul di media online. Saat itu ia melihat suaminya Nanang berseragam tahanan memberikan keterangan bahwa dirinya terlibat sebuah kasus penghilangan nyawa terhadap seorang gadis SMP yang ia kenal dari aplikasi hijau. Korbannya ditemukan di sebuah tanah lapang di Desa Pandaian, Kecamatan Grogol, Sukoharjo, Jawa Tengah. Saat ditemukan, gadis itu dalam keadaan berlumur noda merah yang berasal dari luka terbuka yang ada di bagian wajahnya. Mulutnya menganga dan matanya melotot. Kasus besar yang menimpa Nanang pada saat itu entah menjadi berkah atau anugerah bagi Melati. Namun yang pasti, ia harus kembali ke kampung halamannya dan membeberkan segala yang pernah ia lakukan kepadanya kepada pihak yang berwajib. Lalu apa yang sebetulnya terjadi dengan Nanang dan bagaimana kisah ini selengkapnya? Jadi begini. Elvira Jenny Rahmawati namanya. Seorang gadis yang pernah viral di lini masa TikTok di awal tahun 2023 yang lalu. Dan juga mungkin teman-teman kreator sempat pula membahas kasus ini. Namun sekali lagi, video ini dibuat semata-mata untuk meningkatkan kewaspadaan kita terhadap ancaman-ancaman yang ada di sekeliling kita. Kita akan sebut dia Wati. Wati adalah seorang gadis yang di tahun 2023 usianya masih 15 tahun. Dan ia duduk di bangku kelas 9 di sebuah SMP negeri yang ada di kota Surakarta. Orangnya ceria dan mudah sekali bergaul. Wati dikatakan sangat dekat dengan adiknya yang kala itu masih berusia 5 tahun. Namun di balik keceriaan dan keluguan Wati menyimpan sisi gelap dalam kehidupannya. Di balik semua yang baik-baik yang ia tunjukkan di depan orang tuanya, saudaranya, dan tetangganya, Wati adalah seorang PSK online. Dari info yang saya dapatkan, ia menjajakan layanan prostitusinya di aplikasi hijau yang ia kelola sendiri. Entah sudah berapa laki-laki hidung belang yang telah ia layani, dan entah dari mana jalan gelap itu menjadi pilihan hidupnya. Namun yang pasti, semua sisi gelap dalam hidupnya hanya teman-teman pilihannya saja yang mengetahuinya. Selebihnya Wati bungkam. Hari naas Wati itu bermula di hari Senin 23 Januari 2023. Di siang itu sekira jam 12, handphone Wati menunjukkan sebuah notifikasi yang datang dari aplikasi hijau yang ia kelola. Notifikasi itu datang dari seorang pria yang mencari pelayanan esek-esek berbayar. Saat itu dikarenakan sudah biasa menerima permintaan tersebut, dilayanilah percakapan itu. Saat itu Wati menjelaskan bahwa layanannya berbayar Rp300.000 untuk durasi 60 menit. Si pria yang tahu akan tarif itu tanpa ragu langsung memBO Wati 2 jam sekaligus. Si pria mau acara gulatnya diadakan di sebuah hotel yang bernama Hotel Setiorini yang ada di Sukoharjo. Pria itu tak lain dan tak bukan adalah Nanang. Singkatnya, sekitar jam 3 sore berangkatlah Nanang menuju tempat yang terjanji dengan menggunakan sepeda motor merek Yamaha Mio milik temannya. Saat itu ia tidak langsung melajukan sepeda motornya ke hotel, melainkan saat itu ia menunggu Wati di sebuah masjid yang terletak tak jauh dari hotel. Tak lama setelah 20 menit menunggu, Wati kemudian datang dengan diantar oleh sebuah mobil Honda Jazz warna putih. Mobil itu adalah mobil milik teman Wati yang diminta Wati untuk mengantarkannya menemui Nanang. Teman Wati tahu pekerjaan sampingan yang Wati jalani. Menurut keterangannya, saat itu Wati sedang butuh uang yang entah akan dipakai untuk apa uang itu. Singkat cerita, setelah mereka bertemu, Nanang langsung memasuki lobi hotel dan segera menuju meja front office untuk memesan kamar. Namun sayang saat itu kamar yang hendak ia booking sudah penuh semuanya, tak satu pun yang tersisa. Namun Nanang tak habis akal, lalu terbesitlah di benaknya untuk mengadakan acara gulat itu di kontrakannya. Saat itu Nanang berkata, "Mbak, kamarnya penuh semuanya. Kita main di kontrakanku saja ya. Tenang, aman kok." Wati yang mendengar hal itu tentu tidak keberatan. Selama tempatnya aman, nyaman, dan leluasa. Serta yang terpenting Wati bisa segera mendapatkan imbalannya setelah waktu booknya selesai. Dan singkatnya, setelah berboncengan motor, sampailah keduanya di kontrakan Nanang yang lokasinya nggak jauh dari tempat mereka bertemu di sore itu. Dan acara gulat pun berlangsung. Sesi pertama berakhir dan berjalan dengan mulus. Tak lama setelah sesi pertama usai, Nanang pun segera bersiap untuk melanjutkan acara gulatnya sesi kedua. Namun di tengah-tengah acara sesi 2 yang sedang berlangsung, belum juga Nanang mencapai puncaknya. Wati secara tiba-tiba menghentikan acara itu dengan berkata, "Mas, maaf, waktunya sudah habis ya."
Wati pun menyudahi acara itu dengan segera. Mendengar hal itu, Nanang cuman bisa diam. Dikarenakan mau atau nggak mau, sesuai dengan perjanjiannya, waktu bookingnya sudah habis. Namun tampak yang di luar sungguh berbeda dengan apa yang ada di hati Nanang pada saat itu. Ia merasa jengkel dan kesal lantaran usahanya mencapai puncak dihentikan secara sepihak oleh Wati. Dan dari sinilah niat untuk menghilangkan nyawa Wati, si gadis cantik berkulit putih dengan rambut lurus sebahu itu bermula. Saat itu tanpa sepengetahuan Wati, Nanang menyelipkan sebuah pisau dapur miliknya ke kantong jaket yang biasa ia pakai. Dan setelah Nanang memberikan uang tarif kencannya, keduanya pun segera bergegas meninggalkan kontrakan Nanang. Kala itu rencananya, Nanang ingin mengantarkan Wati ke Hotel Oyo yang ada di Kelurahan Makam Haji Sukoharjo. Namun di perjalanan sebelum sampai tempat tujuan, Nanang sempat membawa Wati berputar-putar terlebih dahulu. Saat itu Nanang mengajak Wati untuk mengambil cat silver. Nanang juga mengajak Wati ke rumah rekannya yang katanya ia bermaksud ingin mengambil uang. Uang itu Nanang juga janjikan akan berikan kepada Wati sebagian. Mendengar hal itu, Wati tentu saja menuruti ajakan-ajakan Nanang. Namun alih-alih membawanya ke tempat rekannya, malah Nanang mengarahkan dengan sengaja sepeda motornya ke sebuah tanah kosong yang lokasinya terletak persis di belakang sebuah karaoke di desa Pandean. Di sana mereka sempat berhenti sekitar jam 6 sore. Di sana mereka juga sempat berbincang-bincang. Lalu dikarenakan kondisi tempat yang sepi dan sudah mulai meremang, Nanang yakin bahwa saat itu adalah momen yang pas untuk melampiaskan dendamnya itu. Rangkaian aksi ngeri yang Nanang lakukan pertama-tama adalah dengan merampas handphone yang Wati pakai pada saat itu. Lalu dikarenakan refleks, Wati berusaha untuk merebut kembali handphonenya. Di tengah-tengah usaha Wati merebut handphone dari Nanang, Nanang kemudian membekap mulut Wati dengan tangan kirinya. Lalu di saat Wati mencoba berteriak, tangan kanan Nanang segera mengambil sajam yang telah ia siapkan di kantong jaketnya. Dan dengan sekuat tenaga, ia hembuskan sajam itu ke dada Wati berkali-kali dan berkali-kali tanpa ampun hingga pisaunya patah. Wati yang menerima serangan mendadak itu tumbang ke tanah. Namun saat itu ia masih bernafas. Menyadari sasarannya masih bernyawa, Nanang melanjutkannya dengan memukul wajah Wati berkali-kali. Namun dalam upaya menghilangkan nyawa Wati pada saat itu, Wati masih sempat melawan dengan mencakar wajahnya dan berusaha melarikan diri. Namun dikarenakan luka yang cukup parah yang Wati derita, tak bisalah ia berlari cukup jauh. Nanang yang berhasil meraih tubuh Wati kemudian membanting tubuhnya ke tanah. Setelah kembali berhasil menguasai situasi, Nanang kemudian mencekik leher Wati dan kembali menggunakan sebuah obeng yang ia ambil dari jok sepeda motor ke arah leher Wati dan wajah Wati. Wati pun diam tak bergerak. Ia segera dipanggil Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya ucapkan duka yang mendalam. Setelah mendapatkan Wati tumbang mengenaskan, Nanang segera kembali pulang ke kontrakannya, mengemasi barang-barangnya, dan melarikan diri ke arah Surabaya. Tuntaslah misi berbahaya Nanang di malam itu. Kasus ngeri ini bisa terungkap berkat adanya kesigapan dari teman-teman Wati yang pada saat itu menyadari Wati dalam bahaya. Terlebih saat hingga tengah malam, ia tak ada kabar dan handphonenya mati. Orang tuanya pun sempat bertanya kepada temannya terkait posisi Wati pada saat itu. Namun beruntungnya, ketika sesaat sebelum Wati dihilangkan nyawanya oleh Nanang, Wati sempat mengirimkan Sherlock kepada pacarnya dari aplikasi WhatsApp. Dan benar saja, ketika Sherlock itu didatangi, para pencari Wati yang kala itu berjumlah 7 orang yang terdiri dari teman-teman dan pacarnya kaget bukan main ketika mereka menemukan jasadnya tercampakkan di tengah-tengah kebun kosong yang gelap. Laporan temuan itu langsung dilaporkan kepada pihak yang berwajib yang tak lama kemudian datang ke TKP untuk melakukan olah TKP dan evakuasi korban. Untuk tahu siapa dalang aksi di balik kasus ngeri ini, polisi memperoleh keterangan dari para saksi yang melihat secara langsung wajah pelaku di hari di mana ia hantarkan Wati bertemu dengan Nanang. Dan dari hasil investigasi yang dilakukan, polisi akhirnya berhasil meringkus Nanang 1 hari setelah ia melarikan diri. Ia diamankan di Jawa Timur, tepatnya di Sidoarjo. Dalam persidangan yang kemudian digelar di Pengadilan Negeri Sukoharjo, melalui majelis hakimnya, kemudian menjatuhkan vonis 15 tahun penjara atas kejahatan Nanang menghilangkan nyawa Wati. Sedangkan untuk kejahatan Nanang terkait laporan sang istri yang menjualnya dan melakukan tindakan asusila terhadap mertuanya, kebetulan saya tidak mendapatkan informasi kelanjutan dari kasus itu. Namun yang pasti jika memang hal itu terbukti benar, sudah pantaslah Nanang mendapatkan hukuman yang lebih pantas. Dan kisah ini pun berakhir.